Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin kue bolu mini. Ini tuh enak banget dan juga tampilannya cantik. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, siapkan sebuah wadah bersih dan kita masukkan 1 butir telur pakai yang ukurannya besar. Tambahkan dengan 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan. 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan Ovaltine atau TBM. Setengah sendok teh vanila cair atau boleh diganti dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk ya teman-teman. Dan semua bahan ini akan kita mixer dengan menggunakan kecepatan yang bertahap, mulai dari yang terendah ke yang paling tinggi sampai nanti adonannya mengembang dan juga kental, kurang lebih sekitar 1 menit dulu ya teman-teman. Setelah 1 menit di mixer, adonannya sudah mulai mengembang dan juga kental seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan bahan cairnya yang terdiri dari 100 ml santan atau boleh diganti dengan susu cair. Kita masukkan semuanya ke dalam adonan, lalu mixer kembali dengan kecepatan yang paling tinggi sampai nanti adonannya mengembang, putih, kental, dan juga berjejak ya teman-teman. Untuk waktunya disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Kalau mixer aku 5 menit itu sudah mengembang dan juga kental ya teman-teman. Nah, kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi dia sudah mengembang, kental, dan juga berjejak. Tapi karena tadi sudah kita masukkan santannya, jadi adonannya seperti ini. Sementara kita matikan dulu mixernya, kemudian siapkan ayakan, masukkan bahan kering yang terdiri dari 150 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru, 1 saset susu bubuk atau sekitar 30 gram, setengah sendok teh baking powder, dan ini akan kita ayak supaya tidak ada yang bergumpal ya. Kalau sudah selesai diayak, lanjut kita mixer lagi, tapi sebelum dinyalakan, kita aduk dulu supaya tepungnya tidak berterbangan. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini, kita hidupkan kecepatan yang paling rendah saja ya teman-teman. Kita akan mixer sampai asal tercampur saja, tidak perlu lama-lama supaya nanti adonannya tidak turun dan hasilnya tidak bantat ya. Setelah sekitar setengah menit sampai 1 menit maksimal di mixer, sekarang kita matikan mixernya dan sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dan pastikan tidak ada bahan cair yang masih mengendap di dasar adonan supaya nanti bisa mengembang dengan sempurna ya. Untuk konsistensi akhir dari adonan kurang lebih seperti ini. Kalau ditarik kira-kira hasilnya seperti ini ya, tidak terputus. Jadi insya Allah adonannya sudah tercampur rata. Lanjut, sekarang kita akan bagi menjadi 2 adonan. Yang pertama kita biarkan warna putih original seperti ini. Lalu untuk yang kedua, di sini aku akan menambahkan pasta strawberry sekitar 1 sendok makan atau disesuaikan saja dengan selera teman-teman semua. Nah, untuk menambah warna merahnya, di sini aku menambahkan pasta merah cabai dan kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kalau misalnya warna merahnya kurang pekat, silahkan ditambah lagi ya pewarnanya. Supaya lebih mudah kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga, dan di sini aku juga sudah siapkan cetakan kue talam yang motif ulir seperti ini teman-teman. Dan ini sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai margarin, pakai minyak juga boleh supaya nanti nggak lengket ya adonannya. Lalu yang pertama kita akan semprotkan adonan berwarna putih, kurang lebih sekitar 1/3 saja ya teman-teman. Kita masukkan dulu ke semua cetakan. Kemudian masukkan adonan berwarna merah. Nah, kita masukkannya jangan penuh-penuh, kurang lebih sekitar 3/4 tingginya cetakan ya teman-teman, supaya nanti tidak luber adonannya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya masuk ke dalam cetakan. Nah, kurang lebih semua cetakannya sudah berisi adonan dan kita akan hentakkan beberapa kali seperti ini supaya udara yang terperangkap bisa keluar ya teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya kita akan kukus. Sebelumnya sudah aku siapkan panci kukusan atau kelakat kukusan yang airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Kita masukkan cetakan yang sudah berisi adonan seperti ini. Lalu kita akan kukus selama 15 menit menggunakan api yang paling kecil saja. Dan untuk tutup panci yang datar, jangan lupa untuk dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke adonan. Wow, hasilnya Masya Allah, cantik banget ya teman-teman. Jadi setelah 15 menit dikukus, hasilnya cantik banget. Di bagian atasnya juga mulus seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai.
Dan ini dia hasilnya, sudah dikeluarkan dari panci kukusan. Untuk mengeluarkannya mudah banget, tinggal ditekan-tekan saja bagian pinggirnya, lalu dicongkel sedikit bagian pinggirnya, lalu sudah deh. Nah, kalau misalnya adonannya masih ada yang belum dikukus, kemudian teman-teman bisa menggunakan cetakannya kembali dengan diolesi dengan margarin ulang ya teman-teman, supaya adonan yang berikutnya tidak menempel di cetakannya. Dan untuk mempercantik tampilannya, di bagian atasnya aku semprotkan selai stroberi, kurang lebih seperti ini, atau bisa diganti dengan topping yang lain ya, sesuaikan saja dengan selera teman-teman di rumah. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya bolu susu stroberi, warnanya merah putih, cantik banget Masya Allah, tampilannya juga bagus ya teman-teman, gemoy. Warnanya menggoda banget, tampilannya cantik banget ya teman-teman. Jadi satu resep ini aku mendapatkan hasil sekitar 40 pieces. Jangan tanya kenapa di video tidak sampai 40 pieces, karena kalau misalnya aku bikin itu anakku sudah antri di samping, jadi dia nggak sabar banget untuk mencicipi. Tapi nggak apa-apa, karena memang anaknya doyan banget kalau makan bolu yang masih hangat-hangat. Nah, kalau misalnya untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika panjang seperti ini, atau juga pakai mika yang satuan. Hasilnya benar-benar lembut, gemoy banget, wanginya juga gurih dari santannya, kemudian lembut banget deh teman-teman. Pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah, bisa jadi isian snack box untuk acara 17 Agustusan atau untuk sekedar acara sajian bersama keluarga, ini cocok banget. Hasilnya banyak banget ya, hanya menggunakan satu telur tapi menjadi 40 pieces. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Wassalamualaikum, bye!